Welcome everybody. Good morning. Good Selamat datang semuanya, selamat We're here today siang, selamat malam, selamat datang dalam webinar ini. cover loss data. My name is Rod Kita Taylor. I'm the director at WRI untuk Global Forest Program. mereview mengenai kehilangan tutupan pohon. Saya ada Rod Taylor, adalah Global Director dari WRI's Forest Program. Hari ini kita akan mempresentasikan mengenai kehilangan tutupan pohon, dan kita ada para penerjemah di sini. Anda dapat mendengarkan dalam berbagai bahasa, dan kita akan mempresentasikan mengenai data kehilangan tutupan hutan 2021 yang dapat ditemukan dalam globalforestwatch.org. Dan nanti akan ditampilkan dalam chat sebentar lagi. Kita membagi briefing ini dalam 3 segmen. Pertama, kita akan berbagi mengenai analisis dari data 2021. Kemudian para ahli dari WRI akan berbagi mengenai perspektif mengenai tren data ini dan apa maksudnya bagi wilayah utama dan isu kebijakan. Dan akhirnya akan ada sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai data, analisa, dan implikasi kebijakan ini. Dan saya ingin memperkenalkan Anda kepada Michael Welse, adalah Wakil Direktur dari Global Forest Watch WRI, dan juga didampingi oleh Elizabeth Goldman, Global Forest Watch Senior GIS Research Manager WRI. Sekarang kami akan memperkenalkan para pembicara. Hari ini kami mempresentasikan mengenai data kehilangan tutupan hutan kolaborasi antara Global Forest Watch dan juga University of Maryland. University ini menganalisa mengenai penciptaan satelit untuk mengupdate data setiap tahun, dan membuat data ini juga tersedia dalam platform Global Forest Watch. Kita menggunakan istilah tutupan hutan dan kehilangan kehilangan hutan. Itu adalah yang kita inginkan gunakan, itu merefleksikan jadi karena kita tidak mengetahui apakah perubahan itu disebabkan oleh manusia atau akan permanen, dan oleh karena itu dan tidak menggunakan istilah deforestasi. Seperti tahun-tahun yang lalu, kita berfokus kepada hutan primer tropis basah yang seperti Anda lihat dengan warna hijau di sini, dan itu adalah hutan yang penting untuk penyimpanan karbon, dan juga kebanyakan daripada dan hal ini banyak terjadi di daerah tropis. Banyak dari data hari ini kita ada juga yang disebabkan karena kebakaran. Ini menunjukkan di mana kita lihat bahwa kehilangan yang karena kebakaran dan juga ada juga kebakaran dari pertanian dan juga kegiatan manusia. Jadi kehilangan karena kebakaran atau karena penyebab lain itu dapat membantu kita untuk bisa memahami mengenai nuansa, mengenai tren ini. Jadi semua detail mengenai teknis itu yang sudah disampaikan, mari kita melihat daripada temuan-temuan utamanya. Jadi kehilangan mengenai hutan tropis ini tetap ada di tahun 2021, dan daerah tropik kehilangan 11,1 juta hektar dari tutupan hutan, dengan 3,75 juta hektar kehilangan sehingga ada kehilangannya adalah 10 football pitches per menit setiap tahun. Jadi emisi karbon dari kehilangan ini adalah setara dengan kehilangan emisi fosil di India. Antara tahun 2020 sampai 2001 ada kehilangan juga hutan primer, dan juga ada pengurangan dari yang disebabkan oleh kebakaran. Kita tidak melihat ada penurunan yang persisten dalam kehilangan hutan. Jadi dan kita harus memenuhi komitmen dalam deklarasi para pemimpin di Glasgow. Jadi seperti tahun lalu kita melihat bahwa Brasil adalah yang tertinggi dalam
dalam kehilangan hutan primer, kemudian diikuti oleh Demokratik Republik Kongo. Jadi kedua negara inilah memiliki hutan primernya itu yang paling banyak. Bolivia sudah melampaui Indonesia, menduduki tempat ketiga, dan itu merefleksikan tingkat yang tinggi atas kehilangan di negara tersebut, dan juga ada penurunan yang sama di Indonesia. Sekarang mari kita melihat daripada kehilangan tutupan hutan di negara lain, negara Brazil. Kita mulai di sini, di mana mereka sudah kehilangan 40% daripada hutan primer tropis termasuk di daerah tropis, termasuk Brazil, dan itu kebanyakan di daerah bioma Amazon. Kehilangan hutan primer di Brasil sudah berjalan secara persisten dalam beberapa tahun. Kehilangan tersebut karena kebakaran yang seperti dilihatkan dalam warna coklat, dan sudah ini di mana kehilangan hutan ini seringkali dikaitkan dengan perluasan pertanian. Itu telah meningkat 9% antara tahun 2000 dan 2020 dan 2021. Ini konsisten dengan sistem monitoring resmi dari Brazil Prodes yang menunjukkan bahwa sejak 2006 telah menunjukkan jelas ada deforestasi yang tinggi di Amazon Brazil. Jadi kita sudah melihat, jadi di bagian di Amazon terjadi di mana ada terlihat 25% peningkatan kehilangan hutan primer dari tahun 2020 sampai 2021. Banyak hotspot baru dari kehilangan hutan ini di wilayah ini yang ditunjukkan dalam warna merah, dan ini meliputi dan itu kelihatannya kecenderungannya itu adalah dijadikan tempat rumput makanan hewan dan juga jalan raya. Jadi kehilangan tutupan hutan primer di Amazon Brasil terutama saat ini Amazon telah bertransformasi dari hutan hujan menjadi padang rumput. Sekarang kita membahas mengenai Bolivia. Bolivia mengalami kehilangan hutan primer di tahun 2021. Sekali lagi melampaui Indonesia menjadi negara tertinggi ketiga untuk kehilangan hutan primer. Dari kehilangan tersebut itu diakibatkan oleh kebakaran dan seringkali dilakukan oleh manusia, dan juga karena daerah yang kering, karena cuaca yang panas. Seperti dalam 2 tahun terakhir kita melihat bahwa kebakaran yang signifikan di daerah area yang terlindungi, dan juga ada juga yang disebabkan karena perluasan pertanian, dan juga Bolivia menjadi sekarang lebih menjadi merupakan hotspot baru untuk deforestasi. Saya kembalikan kepada Anda, Rod. Jadi sekarang saya minta Ibu Liz untuk membahas mengenai Asia Tenggara dan juga mengenai Afrika Tengah dan juga mengenai daerah hutan non-tropis. Saya memiliki berita yang baik untuk Indonesia. Di tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan 25% dalam kehilangan hutan primer dibandingkan 2020, dan itu merupakan tahun kelima dalam penurunan. Dan kemudian data menunjukkan lagi adanya kebakaran hutan dalam skala besar dan lahan gambut yang membuat bencana di 2015. Sejak itu kebakaran Indonesia tidak begitu banyak lagi hutan kecil yang disebabkan karena kebakaran. Malaysia juga kehilangan hutan primernya dan juga sejak 2001, dan tren penurunan ini terutama Indonesia menunjukkan pemerintah dan komitmen untuk bekerja untuk mengurangi kehilangan hutan primer, dan rekan saya Hidayah akan memberikan secara mendetail mengenai kebijakan dan program dan untuk di Afrika, Kongo adalah kedua tertinggi untuk kehilangan hutan primer tahun 2021, dan juga
jumlah kehilangan hutan primer sangat tinggi sejak 2016. Sedangkan warna yang berwarna oranye di peta menunjukkan mengenai kehilangan hutan primer dan juga dan warna yang merah terang untuk hotspots mengindikasikan tempat-tempat baru untuk kehilangan hutan primer di tahun 2021 dan juga telah ada ekspansi dari pertanian skala kecil. Dan juga ada kegiatan di bagian barat dari negara dekat Kinshasa di mana ada produksi arang itu ada prevalen. Dan juga di negara Kongo telah meningkatkan pertanian dan sehingga ada daerah-daerah yang tidak dapat dicek dan juga komunitas di bagian lain dari Congo Basin dan juga ada dan juga dengan Gabon dan Republik Kongo mengalami 2 tahun kehilangan hutan dan juga tahun lalu mengalami 17% penurunan kehilangan dibandingkan 2020 dan menjadi negara Afrika pertama yang mendapatkan menerima pembayaran untuk mengurangi karbon emisi dan deforestasi. Kongo juga mengalami dan baru-baru ini telah mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan masyarakat adat dan komunitas lokal untuk sehingga dapat mengelola hutan mereka. Kehilangan tutupan hutan di hutan salju mengakibatkan deforestasi permanen dan juga kali ini meningkat 30% dibandingkan 2020. Sedangkan di Rusia kehilangan Rusia mengalami yang terburuk di mana lebih daripada 6,5 juta hektar kehilangan tutupan pohon dan juga 80% diakibatkan karena kebakaran. Kebakaran merupakan bagian yang alami dari hutan salju, akan tetapi kebakaran yang lebih intens, yang lebih besar dan banyak sekali tersebut mengeluarkan karbon dalam jumlah yang masif. Dan juga jadi perubahan iklim juga mengakibatkan kebakaran, mengakibatkan emisi karbon sehingga mengakibatkan kondisi yang lebih panas dan lebih kering. Dan tindakan yang mendesak itu diperlukan agar dapat mencegah adanya feedback loops sehingga kita harus terus memonitor mengenai kebakaran. Kembali kepada Anda, Rod. Terima kasih. Kita masih kehilangan hutan dalam tingkat yang tidak dapat diterima. Sekarang kita harus mengurangi tingkat laju tersebut karena kita ingin memenuhi deklarasi para pemimpin di Glasgow mengenai hutan dan penggunaan tanah. Jadi kita berharap bahwa Anda yang mendengarkan seminar ini dan juga dapat menggunakan analisis data ini untuk mengambil aksi. Kita akan melihat apa yang dapat berjalan baik dan apa yang tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan itu, saya ingin meminta panelis kita untuk menyampaikan pandangan menurut keahlian mereka dan kemudian kita akan mulai dengan tanya jawab. Dan juga jadi Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat atau juga dapat mengacungkan tangan Anda. Jadi dengan Hidayah Hamzah adalah senior manager dari WRI Indonesia dan juga ada Ellie yang adalah jadi country manager dari Democratic Republic Kongo dan juga Fabio Zerbini adalah direktur dari Forest, Land Use and Agriculture dari WRI Brazil dan Frances Seymour adalah Distinguished Senior Fellow dari program hutan WRI dan juga di sini ada Bapak Ari, Michaela, Elizabeth dan kita mulai dengan Hidayah. Terima kasih, Rod. Jadi senang sekali mendengar berita baik dari Indonesia. Melihat
Ini mengindikasikan bahwa komitmen dari tindakan pemerintah itu berjalan dengan baik seperti disebutkan oleh Elizabeth. Indonesia telah menuju kepada arah yang baik dalam komitmen iklim ini dan juga ini dan itu mencakup juga mencegah deforestasi dan juga memulihkan hutan. Pemerintah Indonesia juga meningkatkan upaya untuk memonitor kebakaran dan juga untuk hutan primer dan juga meluaskan mandat daripada deklarasi ini. Dan juga faktor yang berkontribusi adalah fakta bahwa NDPT komitmen itu mengenai kapasitas untuk kilang minyak dan juga untuk industri pulp and paper di Indonesia. Selain dari itu, juga persyaratan mengenai sertifikasi untuk untuk ini faktor yang ini uh, faktor ini membantu Indonesia untuk mengurangi laju deforestasi dan juga mencapai komitmen iklim nasional. Tapi Indonesia akan perlu melakukan langkah-langkah perlindungan hutan dan mengelola dan menjaga tren penurunan ini. Dan juga dalam pertama adalah mengenai harga kelapa sawit. Harga kelapa sawit saat ini adalah 40 tahun yang tertinggi dalam 40 tahun dan ini meningkat karena area peluasan perkebunan sawit dan juga karena dampak daripada undang-undang Cipta Karya karena undang-undang didesain untuk mendorong investasi akan tetapi dampak dari undang-undang tidak mungkin tidak terlihat dalam data ini dalam beberapa tahun ke depan. Dan juga pemerintah Indonesia baru-baru ini telah mencabut ratusan izin untuk penebangan dan juga perkebunan kelapa sawit dan juga pertambangan di daerah hutan. Ini memberikan berita baik bagi hutan, tapi juga memerlukan koordinasi yang dekat antara pemerintah lokal dan juga para penegak hukum dalam menegakkan keputusan atau melaksanakan keputusan ini. Saya kembalikan kepada Rod. Terima kasih Hidayah. Sekarang kita akan kita meminta Eli Hakizumwami dari Republik Negara Kongo. Dia adalah untuk menyampaikan presentasinya. Kami persilakan. Terima kasih Rod. Ketika saya melihat dari studi mengenai kehilangan daripada tutupan pohon di Kongo, kita melihat bahwa hilangnya tutupan pohon ini adalah karena karena penggunaan arang di kota-kota. Kita melihat dari Kinshasa dan juga dari kota-kota di Kongo, 95% itu menggunakan utang sebagai sumber daripada energi. Jadi kalau ingin mengurangi deforestasi, maka mereka juga harus menggunakan sumber energi yang lebih bersih seperti LPG atau listrik dan juga dan dan juga energi yang bersih. Dan juga kita dapat katakan bahwa juga pertanian karena kota membutuhkan makan, jadi harus harus hal itu juga berkontribusi kepada emisi karbon. Jadi melihat di bagian selatan daripada Kongo itu terlalu banyak penambangan di sana dan juga di Kongo juga ada penambangan ini dikaitkan karena ada para tentara yang angkatan darat yang beroperasi di daerah itu memang lebih damai dan juga dapat melindungi hutan dan tapi mereka juga bertanggung jawab di area-area di mana ada pertambingan yang ilegal dan itu harus dikurangi. Terima kasih. Sekarang kita ke Brazil kepada Bapak Fabiola Zerbina, Direktur dari Hutan, Tanah, Penggunaan Tanah dan Pertanian dari Brazil. Jadi mengenai Brazil ini memang itu cukup mengkhawatirkan dan juga karena mengenai perluasan
itu memberikan khawatir, tapi juga potensiali berita baik. Dan juga upaya dari Paradigm itu mulai membawa hasil yang positif. Kita masih terlalu awal untuk menegaskan bahwa pengurangan deforestasi adalah tendensi demikian, tapi kita dapat mengatakan bahwa upaya pemerintah dan swasta adalah suatu jalan yang strategis untuk mengubah keadaan sekarang. Dan juga kita sudah bekerja di Amazon cukup waktu yang lama, seperti disebutkan sebelumnya, kita kita melihat adanya inisiatif dari pemerintah dan swasta. Jadi kita eh, jadi kita dan juga memperhatikan juga mengenai masyarakat adat. Data juga memberikan tantangan di mana kita harus melakukan inovasi. Kita harus berpikir dengan cara yang lain dalam menangani mengenai deforestasi di Amazon. Dan mengapa? Karena jadi kita harus membangun model ekonomi dan 6% dari jadi harus berubah, melakukan hal-hal yang berubah di Amazon. Jadi melalui solusi kita sedang melakukan sehingga melakukan membangun strategi Panasonic dan juga dengan cara yang cerdas dan juga dan juga dan kita harus dalam 10 tahun ke depan mentransformasi hubungan sosial ekonomi antara hutan, daerah pedalaman, dan perkotaan di Amazon Brasil. Dan ini adalah membuatnya menjadi suatu transisi yang adil dan tidak meninggalkan siapapun. Kita melakukan solusi sosial ekonomi yang menghubungkan kota, hutan, dan iklim. Dan juga restoration and itu mendukung implementasi forest code dan juga kita ada program restorasi yang juga memungkinkan sektor swasta Brasil dan juga agrobisnis untuk mematuhi forest code, kode forest dari Brasil. Dan juga ada dan kita harus mendorong adanya perlindungan dan bukan deforestasi. Dan juga data ini adalah yang kita ingin lihat, tapi kita harus bekerja bersama dengan sektor swasta, sektor keuangan, dan juga pemerintah lokal dan federal untuk bersama-sama mendukung agenda ini, dan ini adalah penting. Dan juga kita bekerja dengan sistem publik yang dikelola oleh para pemain yang utama untuk menggaransi sehingga kita mendapatkan angka yang lebih baik di tahun yang akan datang. Terima kasih. Sekarang meminta kepada Francis Seymour untuk memberikan lebih banyak konteks mengenai data dari Brasil. Kami persilakan. Terima kasih, Rod. Seperti Anda ingat, ini adalah 6 bulan yang lalu di mana 141 dari kepala negara telah bersepakat untuk mengubah keadaan ini mengenai kehilangan hutan baik pada 2030. Tapi karena kebanyakan daripada kehilangan hutan 2000 telah terjadi sebelum summit skala iklim di Glasgow, maka kita harus menilai mengenai keefektifan mengenai aksi sesudah ikrar tersebut. Tetapi aksi tersebut harus dramatis dan juga harus dijalankan secara cepat karena seperti kita masih memiliki 20 tahun dari data menunjukkan bahwa kehilangan jutaan hektar setiap tahun dari hutan tropis primer saja dan kita harus menurunkannya menjadi nol. Jadi ada berapa hal yang kita ambil dari data 2021. Kita tidak melakukan cukup untuk melakukan aksi bagi mereka yang berada dalam posisi untuk melindungi perlu menjaga hutan tropis tersebut. 25% peningkatan dalam kehilangan hutan primer di bagian barat daripada Brazil, di mana itu adalah hutan yang sangat kaya di dunia. Jadi kehilangan tersebut adalah jadi memberikan bencana
bagi iklim dan juga keanekaragaman hayati dan masyarakat adat dan masyarakat setempat. Dan baru-baru ini ada penelitian yang telah menekankan mengenai bagaimana hutan forest lebih penting, sangat penting, dan kita perlu mengakui negara seperti Gabon yang telah mengulangi deforestasi tahun lalu dan memberikan bagian yang lebih besar untuk pembiayaan mengenai iklim. Kita harus meningkatkan mengenai alur daripada investasi hijau untuk memberikan akses terhadap energi bersih di negara-negara seperti Kongo. Dan tentu saja mengenai perlindungan hutan di wilayah masyarakat adat itu memerlukan uh, uh, juga pembiayaan dari jika kita melihat data 2021, kita bahwa jadi mengenai dukungan internasional dapat membantu, tetapi politik Indonesia dapat membuat perbedaan. Mari kita bandingkan berasal dari Indonesia. Walaupun kedua negara ini memiliki lingkungan internasional yang serupa, tapi cara mereka kehilangan hutan itu berbeda. Setelah 2004, Brazil telah bisa menurunkan laju daripada deforestasi di Amazon dan tetap turun selama 10 tahun mendatang melalui kombinasi gabungan dari aksi dari pemerintah dan masyarakat suatu. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan daripada administrasi tersebut telah berubah. Tetapi sebaliknya, Indonesia berada keadaannya meningkat meningkat mengenai kehilangan hutannya dan mengakibatkan hutan kebakaran yang bencana di 2015. Tapi seperti sebutan Hidayah, 2020 Indonesia telah menjadi dalam tahun kelima untuk mengurangi deforestasi, dan terima kasih kepada upaya pemerintah dan juga sektor swasta, dan kita harap akan tetap bertahan demikian. Dan mengenai data yang ketiga adalah mengenai hal yang menyeramkan adalah perubahan iklim. Itu membuatnya sulit untuk mempertahankan hutan. Just how much of the year-to-year variability in tree cover loss is due to Data fire? ini seperti dijelaskan oleh Mikaela menunjukkan bagaimana tetap ada kehilangan hutan karena kebakaran, dan juga kebakaran hutan tersebut seringkali dikaitkan dengan kondisi yang lebih panas dan lebih kering yang dibawa oleh perubahan iklim, dan juga digabungkan dengan dampak dari deforestasi, dan juga kehilangan mengenai hutan itu menjadi hampir sampai di puncaknya, dan juga mengeluarkan karbon ke atmosfer dan tidak sesuai dengan perjanjian Paris. Jadi mari kita memikirkan secara dramatis untuk mengurangi emisi dari semua sumber dan tidak hanya dari hutan. Dan dan kita jangan berpikir hanya untuk menanam pohon dan tidak mengurangi bahan bakar fosil. Kita harus lakukan kedua-duanya dan harus lakukan sekarang sebelum terlambat. Terima kasih kepada para pembicara. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, dapat sampaikan di chat. Terima kasih kepada para panelis. Sekarang kita sampai kepada acara tanya jawab, dan kami akan meminta untuk para panelis untuk menjawabnya. Pertanyaan adalah, bagaimana data itu dikumpulkan? Dan ini apakah data primer atau data sekunder? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut seperti yang saya sudah sebutkan di awal. Ini adalah suatu kolaborasi dengan para peneliti di University of Maryland, sehingga mereka adalah yang benar-benar menganalisa daripada satellite images tentang data ini. Jadi mereka mengambil semua gambar-gambar itu dari tahun tersebut dan juga dari NASA dan juga Landsat satellite, dan juga membandingkannya dengan matriks historis dan juga untuk memetakan mengenai di mana yang sudah kita lihat ini adalah penurunan dalam tutupan hutan. Jadi ini adalah sumber primer di mana dan ini diupdate setiap tahun. Dan jadi mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih. Dan kedua yang saya ingin tanyakan adalah untuk Indonesia. Jadi saya meminta pertanyaannya,
mengenai kebijakan apakah itu yang mendukung kemajuan Indonesia? Apakah masyarakat adat dan juga masyarakat komunitas dan juga akan juga saya akan jawab pertanyaan itu. Sudah ada pengetahuan untuk melihat daripada mereka berkontribusi masyarakat adat terhadap deforestasi. Ada indikasi bahwa ada program yang mengelola bisa mengurangi laju deforestasi di beberapa area, setidak-tidaknya membuatnya tetap sama di area yang tidak ada kegiatan yang signifikan. Tetapi tantangannya adalah manajemennya tetap desentralisasi, terutama dalam kehutanan sosial dari forest community dan juga hutan masyarakat adat itu masih perlu melakukan penelitian secara komprehensif untuk melihat dari semua skema ini dan juga melihat dan juga kita harus mengurangi deforestasi. Terima kasih Hidayah dan juga pertanyaan berikutnya. Mungkin Francis Anda dapat menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan adalah bagaimana pemerintah dapat melakukan komitmen Glasgow. Kita sudah melihat ada upaya untuk mulai dapat menjalankan mengenai komitmen di Glasgow dan juga itu makan waktu untuk bisa dapat anggaran untuk sampai di Kongres misalnya di Amerika Serikat dan juga ada diskusi mengenai rantai supply. Tapi kegiatan ini sudah berjalan dan juga pertanyaannya adalah apakah itu akan cukup dan juga tantangannya adalah kita masih pembiayaannya itu masih kecil, tetapi ada jumlah yang besar. Jadi untuk pembiayaan yang insensitif. Jadi kita harus menyeimbangkan dua portofolio untuk tidak mengakhiri pembiayaan untuk hal yang sangat positif. Terima kasih Frances. Jadi pertanyaan berikutnya adalah kepada Brazil. Tadi Anda bicarakan mengenai solusi ekonomi. Itu sepertinya banyak sekali karena kehilangan tutupan pohon itu karena hal-hal yang ilegal. Apakah ini isu ekonomi atau isu pemerintah? Itu adalah kombinasi dari keduanya karena kalau kita melihat apa peran dari yang dimainkan oleh pemerintah dan juga untuk pemerintah melihat hutan sebagai aset dan itu membawa dan itu harus mengungkit terkait dengan pasar karbon, jadi terkait dengan ekosistem dalam konteks mengenai ekonomi dan itu akan memberikan hasil yang lain terkait dengan perlindungan hutan. Tetapi sektor swasta dan sektor keuangan dan juga konsumen sudah menjalankannya. Jadi ide yang utama adalah ya pemerintah telah memiliki peran yang penting untuk membuat sehingga kehilangan itu tidak terlalu besar dan juga membuat model baru untuk ekonomi untuk tidak hanya untuk Amazon Brazil tetapi juga untuk seluruh negara. Tapi kita perlu sektor swasta dan keuangan untuk bekerja sama dengan pemerintah dan juga menggaransi bahwa ini akan diimplementasikan dan kita mengimplementasikan karena kita memerlukan aksi yang mendesak untuk jadi kita ini kombinasi dari keduanya jadi kepatuhan hukum dan juga kemitraan jadi antara semua masyarakat Brasil dan juga masyarakat global sehingga dapat mengubah situasi ini. Terima kasih Fabiola. Dan sekarang pertanyaan kepada Anda, pertanyaan kepada
GRC dan juga mengenai dampak daripada kehilangan hutan dan ekonomi dan juga bagaimana data mengenai penggunaan tanah. Apakah Anda berada di sini? Can you repeat because the internet here was not. Yes, sure. It's a question about the Ini adalah dynamics. pertanyaan mengenai dinamika, mengenai kehilangan hutan dan juga perluasan pertanian di Kongo. Jadi apa sumber data untuk penggunaan tanah dan seberapa sering ini diupdate atau dimutakhirkan data ini? Sejauh ini tidak ada studi yang dilakukan, tetapi ini adalah berdasarkan pengobservasi saja. Seperti Anda melihat di kota dan juga deforestasi. Jadi belum ada penelitian yang dilakukan dan juga itu diperlukan. And the shifting cultivation and the harvesting of wood for energy came. Dan juga bagaimana mengenai penggunaan energi dan juga kita ingin memiliki data yang akurat dan juga di mana Thanks, Elian. At a global level, terima kasih. Di tingkat global kita memiliki analis dari Global Forest Watch dan itu jadi itu membedakan antara deforestasi yang karena komoditas untuk melakukan ekspor dan juga ini dan yang lebih jadi pertanian dalam skala kecil tapi bukan tradisional, tetapi jadi perluasan seperti hal-hal yang komersial. Jadi pertanyaan berikutnya, Francis, apakah Anda tahu di mana REDD+ bekerjanya dalam deforestasi dan juga apa faktor-faktor yang mendukung? Jadi untuk REDD+ pada saat 2007 kita benar sangat memiliki ekspektasi ketika mengenai skala pembiayaan dari pasar karbon. Jadi pembiayaan skala besar itu tidak pernah terjadi dan jadi REDD+ tetap hanya merupakan ide saja yang pernah dicoba. Jadi yang kita lihat sekarang ini dengan suatu minat dalam pasar karbon dan juga pembiayaan dari REDD+ itu kalkulasi itu bisa dapat berubah jadi pemerintah di mana REDD+ berpartisipasi dengan pemerintah. Yang kita lihat komitmen di Glasgow dan juga potensi daripada komitmen untuk mengurangi emisi, kita bisa mulai melihat aksi dari pemerintah untuk merespons mengenai dalam beberapa tahun ke depan. Banyak publikasi yang sudah tersedia dan juga penelitian yang dilakukan. Saya tidak akan membuat ringkasannya di sini, tetapi itu adalah suatu kombinasi daripada faktor politik dalam negeri dan juga dari perjanjian tersebut dan dinamika dari hubungan antara sumber pendanaan dan juga negara penerimanya. Terima kasih, Frances. Jadi mengenai pasar karbon, apakah itu dan juga apa yang dimaksud dengan pasar karbon, dan itu terkait dengan supply dan juga ataupun yang
kedua adalah isu untuk memastikan bahwa kegiatan yang dihasilkan adalah sesuai dengan tempat-tempat yang dan juga akan berpengaruh terhadap sosial dan lingkungan. Mengenai deforestasi, pasar karbon mendorong itu adalah juga penting untuk melakukan mitigasi mengenai konservasi untuk melindungi apa yang kita miliki daripada hanya menilik mengenai masalah deforestasi. Pertanyaan, apakah dapat memberitahu mengenai sektor kayu terkait dengan deforestasi? Jadi mengenai, mungkin Anda dapat memberikan konteks mengenai kondisinya. Kalau Anda menanyakan pertanyaan ini 10 tahun yang lalu, mungkin saya ada katakan bahwa pulp sektor adalah pendorong adalah penyebabnya deforestasi. Tapi sejak saat itu, jadi itu perkebunan yang menggantikan hutan, tapi seperti di Brasil dan juga di wilayah lainnya. So I'd say that the pulp sector is less of a villain in the deforestation game than it might have been 10 years ago. And some of the companies are actually taking actions to beberapa negara mengambil tindakan untuk memperbaiki kembali keadaan kehilangan hutan itu, dan terkait juga ada juga yang melakukannya untuk mengurangi laju deforestasi dan juga melakukan konservasi. Jadi mengenai deforestasi adalah sungguh terjadi dan juga and that can spiral into more and more encroachment and eventually a degraded forest. But it's much easier to justify for awarding a jadi kita that allows some other land use because there's less valuable forest remaining. Akhirnya ada hutan, ada tidak banyak hutan lagi yang ada. Pertanyaan lain lagi dari Indonesia. Bagaimana Anda yakin bahwa pengurangan hutan itu ada dalam kebijakan? Mungkin Anda dapat menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Itu jadi kurang daripada 15% daripada hutan primer. Kita juga melihat bahwa bahkan di negara di Pulau Papua lebih dari 80% daripada hutan primer juga terjadi, jadi deforestasi juga berkurang, dan itu jadi analisisnya jadi analisisnya yang mendetail bahwa di tahun 2021 itu juga mengalami terdapat pengurangan deforestasi. Jadi adalah kombinasi dari kebijakan dari pemerintah dan juga cuaca yang baik, dan juga mungkin karena adanya pandemi COVID yang sudah sehingga mengurangi pergerakan manusia. Kita ingin melihat bagaimana bobot daripada porsi daripada kebijakan pemerintah yang dikaitkan dengan pengurangan deforestasi dan juga apa kontribusi. Tapi itu adalah perspektif dari saya. Terima kasih, Arif. Sekarang mengenai pertanyaan mengenai permintaan untuk kendaraan listrik dan juga apakah mengenai penambangan pada
berbicara secara umum mengenai pertambangan, itu adalah suatu, itu juga ada penambangan itu secara lokal, tapi berdampak kepada infrastruktur, apakah itu pelabuhan yang baru atau jalan kereta yang baru. Jadi yang tadinya tidak dapat diakses menjadi dapat diakses. Jadi kita melihat contoh-contoh di dunia di mana banyak orang sudah berpindah tempat dari tempat penambangan dan juga jadi dampaknya secara tidak langsung. Kalau permintaan daripada mineral meningkat, itu tergantung pada upaya perlindungan. Siapa yang dapat menggunakan jalan tersebut? Bagaimana untuk melindungi area di sekitar penambangan? So it is potentially a huge future threat. It will be very much dependent on how. Jadi kita tergantung bagaimana pengontrol di berbagai country, berbagai negara. Okay, so Fabiola, the next one is for you. Fabiola, yang berikutnya adalah untuk Anda. Pertanyaannya yang ingin kita tahu adalah nama daripada program yang dilakukan mingguan atau bulanan. Nama dari program. Yeah, thanks, Rod. Terima kasih. Programnya itu disebut, kita baru saja luncurkan publikasi yang disebutkan dari peran daripada generasi ketiga dalam restorasi landscape. Jadi kita berikan linknya, bisa dapat di-download publikasinya di chat ini. Tetapi yang penting daripada dalam konteks Brasil dan juga konteks perlindungan hutan, itu adalah sangat besar. Kita berfokus pada paradigma. Jadi para bioma ada 5 juta hektar yang secara alami itu dipulihkan dewasa ini. Jadi kalau Anda juga ada jadi mendapatkan dengan harga yang lebih murah, Anda dapat mencapai target para untuk restorasi dan juga melakukannya itu dengan membawa lebih daripada 4 juta hektar dari tanah privat. Jika kalau Anda ingin melihat daripada capaian atau dari kepatuhan hukum terkait dengan para, Anda dapat dengan bantuan untuk melakukan regenerasi itu ada perspektif beda untuk Brasil dan juga hanya 6% dari target Brasil itu memberikan solusi dan juga jadi Anda juga bisa tanyakan pertanyaan lain mengenai proyek ini. Terima kasih Fabiola. Nanti Liz dan Michaela juga akan mengenai data real time data. Anda ingin menjawab mengenai data? Sure, I can address that one. So the data we presented today. Data yang dipresentasikan hari ini adalah itu tahunan, itu kita lakukan setiap tahun dan selain itu juga Global Forest Watch sudah memiliki sistem peringatan dan juga ada satellite image dan juga kita banyak penggunaan dari pemerintah dan juga dari masyarakat sipil, dari sektor swasta yang benar-benar menginginkan mendapatkan informasi secepat mungkin sehingga mereka dapat mengambil suatu tindakan. Kita sudah melakukan banyak pekerjaan ini, kita sudah melakukan penelitian untuk memahami dampak dan juga menyorot mengenai satu studi yang muncul di tahun 2021 di mana kita melakukan control trial dengan Amerika, melihat daripada masyarakat adat di Amazon dalam merespons mengenai informasi real time dan kita melihat bahwa komunitas yang mengimplementasikan program ini menggunakan monitoring berdasarkan mendapatkan pengurangan dalam deforestasi dalam 1 tahun saja dan itu aksi ini yang dapat dilakukan sebagai
hasil daripada informasi real time ini, karena ini benar-benar sangat menjanjikan dan juga sangat komplementer dengan data taruhan yang kita miliki. Terima kasih, Michaela. Sekarang ada pertanyaan mengenai hutan salju dan saya apakah Elizabeth Anda dapat menjawabnya? Jadi semua bentuk daripada tutupan hutan karena penebangan liar ataupun perluasan pertanian ataupun itu ada muncul di data itu sebagai kehilangan hutan, dan juga ada juga analisa pendorongnya atau analisa penyebabnya. Jadi apa penyebabnya daripada kehilangan tersebut, dan juga mengenai pemotongan pohon itu ada juga mengakibatkan kehilangan tutupan hutan, dan harus jadi hubungan antara jadi kalau kita bicara mengenai hutan primer dan juga kita berfokus pada daerah tropis, di situ kita jadi itu muncul dalam data mengenai penebangan pohon. Jadi Anda bisa pilih apakah itu deforestasi atau tidak, itu harus karena seperti diketahui bahwa itu makan ratusan tahun untuk dapat menanamnya lagi. Saya akan mengatakan sesuatu, jadi saya rasa apakah ada, kita saat ini tidak memiliki data terakhir mengenai global variation mengenai kita bekerja dengan University Maryland untuk mengenai kita berharap dapat memperbaikinya di tahun-tahun ke depan. Kita juga melakukan secara aktif penelitian mengenai data pendorongnya dan coba mencari apa penyebabnya kehilangan yang sudah kita lihat di data ini, dan kita mencoba memberikan pendorong daripada data primer dan juga untuk meningkatkan resolusi dari 10 km. Dan juga ada produk untuk peringatan, dan juga kita juga ada penelitian mengenai komoditas spesifik. Jadi Anda dapat temukan indikatornya di link. Jadi banyak sekali perkembangan yang sangat menarik di waktu yang akan datang. Jadi ini sudah hampir di penghujung waktu. Jadi setiap panelis dapat menjawab sejak apakah pandemik memperakselerasi atau memperlambat deforestasi. Siapa yang ingin menjawab? Siapapun bisa menjawab karena mungkin dari setiap tempat itu beda, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Saya akan jadi saya lihat list atau Fabiola sudah yang paling saya rasa ini adalah suatu pertanyaan sangat baik, tetapi kita tidak melihat ke pandemik terhadap data itu, kita mengisolasikannya dari faktor-faktor lain tentang kehilangan. Jadi harga komoditas, apakah cuaca, jadi kebijakan yang tidak terkait dengan pandemik. Jadi salah satu yang kita lihat di Kanada adalah suatu di 2022 itu rendah seperti Bapak lihat datanya, dan itu kebanyakan mungkin karena lockdown. Jadi itu mungkin karena musim hujan, jadi itu sangat sulit untuk mengetahui apakah itu karena tidak ada hutan berkurang ataukah karena mungkin jadi pandemi mungkin ada untuk hutan ada hal positif dan negatif. Jadi mengenai langkah-langkah lockdown mungkin pengurangan daripada kehilangan hutan ataupun jadi kegiatan
Jadi itu sulit untuk mengetahuinya dan juga mengenai hal dampak terkait dengan pandemik dari kebijakan. Jadi langkah-langkah pemulihan ekonomi seperti Undang-Undang Cipta Karya. Jadi kebijakan tersebut itu muncul di data di tahun yang akan datang. Jadi mungkin jawaban yang tidak begitu memuaskan, tapi ini adalah suatu hal yang sangat kompleks. Jadi kita harus meneruskan studi tentang hal ini. Satu pertanyaan terakhir, pertanyaannya adalah kita melihat kesuksesan di Indonesia. Apa yang dapat dilakukan Brazil ataupun negara lain belajar dari sukses tersebut? Jadi siapa yang ingin menjawabnya untuk yang beberapa menit terakhir? Dari Brazilian perspektif, kita masih banyak belajar, kita harus belajar satu sama lain. Dan ini adalah benar bahwa jadi PPPM dan juga moratorium dari kelapa sawit dan juga mengenai agenda subnasional yang kita bisa belajar banyak dari itu dan juga kebalikannya. Karena itu ada merupakan siklus, tapi kita melakukan dialog dari negara-negara yang memiliki hutan, kita harus bekerja bersama, kita secara global, dan itu adalah yang penting saat ini. Eli, apakah Anda punya perspektif? Banyak orang mengatakan bahwa Kongres itu ada di Indonesia atau Brazil. Menurut Anda bagaimana? Yes, although there is a forest loss in the DRC, but I think the context is a bit different. Konteksnya sedikit lain karena di Kongo kebanyakan daripada hutan itu dilindungi. Mengenai agrobisnis di Kongo, tidak begitu banyak investasi untuk koneksi jalan. And also, I don't know the case of Brazil, but if you look at the use of energy, kalau Anda melihat daripada penggunaan energi, jadi contohnya di Kongo, di Cisasa, ini 95% menggunakan arang sebagai sumber energi. Jadi ini sedikit berbeda, di mana di Brasil itu adalah suatu negara industri. To extend on the experience, especially the approach and also how to address issues with government. So, thanks everyone. Terima kasih semuanya. Kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada semua para peserta yang hadir di sini dan juga kalau Anda ingin mengikuti menindaklanjuti mengenai informasi ini, itu ada link dan juga Anda bisa di chat dan juga terima kasih semuanya dan selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Sampai jumpa.